Oke teman-teman, kita akan melanjutkan review film Flickplane. Film ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya di dalam pesawat. Ibu ini bernama Kyle. Kyle merupakan ilmuwan pendesain pesawat. Jadi ia paham betul guys dengan dena-dena di dalam pesawat. Suami Kyle ini telah meninggal. Kyle berencana membawa peti mati suaminya untuk pulang ke kampung halaman bersama anaknya, menaiki pesawat. Pada malam hari, saat Kyle tidur dengan anaknya, Kyle merasa ada orang yang memperhatikan dari seberang apartemen. Ternyata ada dua orang laki-laki yang sedang mengamati. Pada pagi hari, Kyle dan anaknya pun pergi ke bandara. Saat memasuki pesawat, kondisi pesawat pun masih sepi. Akhirnya Kyle dan anaknya melihat peti sang suami dari jendela. Anaknya Kyle menggambar love di jendela. Kemudian Kyle meminta anaknya tidur di tempat duduk sebelah Kyle. Saat Kyle bangun, ia melihat anaknya tidak ada guys. Kyle pun mencari kemana-mana karena anaknya hanya satu-satunya yang ia punya. Ia pun bertanya ke pramugari, ke penumpang lainnya, dan ternyata tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya pun Kyle melihat boneka anaknya. Ternyata bonekanya tertinggal di tempat duduknya. Kyle pun merasa janggal guys, karena anaknya itu selalu membawa bonekanya. Kyle merasa ada yang menculik anaknya. Akhirnya Kyle mencurigai dua orang laki-laki yang sedang mengintainya pada waktu malam hari. Dan ternyata bukan dia guys. Sampai akhirnya Kyle ingin bertemu dengan pilot pesawat, tetapi dihalangi oleh polisi pesawat. Polisi pesawat langsung memborgol tangan Kyle karena membuat gaduh di dalam pesawat guys. Polisi pesawat tersebut bertanya kepada Kyle, "Apa kamu sedang konsumsi obat?" Kyle pun menjawab, Iya, sesuai resep dokter. Gini guys, semenjak Kyle ditinggal oleh suaminya, Kyle itu sering berhalusinasi guys, sehingga Kyle harus minum obat. Kemudian polisi pun menjawab, "Suami dan anakmu sudah meninggal dari kebakaran. Kau hanya berhalusinasi, tidak ada data dan keberakatanmu bersama anakmu." Seperti itu guys. Kyle tetap membantah, ia yakin bahwasanya ia bersama anaknya. Sampai Kyle meyakinkan dengan bukti tiket pesawat, dan ternyata bukti tiket pesawatnya hanya satu guys. Akhirnya Kyle dan polisi memanggil ahli psikolog untuk membantu menenangkan pikiran Kyle agar tidak berhalusinasi. Dari sini alur ceritanya semakin rumit guys. Apakah ini halusinasi? Apakah nyata? Nah seperti itu guys. Kyle pun pamitan ke kamar mandi. Polisi tersebut tidak akan melepaskan Kyle, sehingga mengantarkan Kyle sampai di depan kamar mandi. Mantap. Kyle yang seorang desainer pesawat, ia paham dengan lokasi-lokasi yang berada di dalam pesawat. Ia pun membuka atap kamar mandi dan memasuki bagian kargo dan membuka peti suaminya, dan ternyata guys, tidak ada mayat anaknya. Polisi yang merasa curiga, tiba-tiba pesawat kehilangan oksigen dan ia pun mendobrak pintu kamar mandi dan melihat Kyle tidak ada. Polisi segera mencari Kyle dan akhirnya eng-ing-ong menemukan Kyle. Akhirnya Kyle disuruh duduk, dan saat duduk Kyle melihat ke jendela. Disitulah ia melihat gambaran bentuk love anaknya. Kyle semakin yakin bahwasanya anaknya diculik. Polisi pun menghampiri pilot dan bilang bahwasanya Kyle ingin tebusan uang 50 juta. Kalau tidak seperti itu, ia akan membajak pesawat ini. Sang pilot pun percaya saja, jadi mentransfer uang ke Kyle. Pesawat pun akan mendarat terlebih dahulu karena mendengar bahwa Kyle akan melakukan pembajakan pada pesawat. Tetapi Kyle tetap ingin mencari anaknya. Kyle sudah tahu bahwasanya polisilah yang dalang dari semua ini, sehingga Kyle melarang polisi tersebut turun. Pada akhirnya polisi tersebut dihajar oleh Kyle pakai tabung kebakaran. Itu loh guys yang warna merah. Dan akhirnya jatuh. Di situ Kyle menemukan pengaktif bom. Waktu Kyle ingin menemukan anaknya, Kyle dihadang oleh pramugari, yang mana ia juga membantu polisi tersebut. Jadi polisi tersebut itu kerjasama sama salah satu pramugari guys. Pramugari tersebut ditendang sampai ke akhirat. Canda akhirat. Pramugari tersebut langsung kabur dan bilang ke polisi tersebut kalau Kyle menuju ruang afonik. Kemudian Kyle mencari anaknya di tempat bagian afonik, dan akhirnya anaknya pun ketemu. Alhamdulillah ya guys, di seberang anaknya sudah terpasang bom. Saat polisi tersebut sampai, Kyle segera menggendong anaknya keluar dan menutup pintu. Dan polisi tersebut pun terkunci di dalam bagian ekor pesawat. Dan akhirnya Kyle menekan pengaktif bom. Dan akhirnya, boom, pesawat meledak di bagian ekor. Kyle dan anaknya pun keluar dengan selamat.
pilot pun meminta maaf karena mempercayai perkataan polisi tersebut. So teman-teman, dalang dari semua ini adalah polisi pesawat tersebut. Ia ingin menghancurkan seluruh keluarga Kyle. Suami Kyle didorong oleh polisi tersebut dari atap sampai meninggal, dan anaknya disandra serta diberi bom. Kyle pun juga dilaporkan bahwa ia akan melakukan pembajakan pesawat. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Mbok pat keleken timbo wonten lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.